Selamat pagi, salam sehat. Kami dari kelompok 6 pada mata pelatihan komitmen mutu yang dibimbing oleh seorang videosuara hebat, Bapak Dr. Hieronymus Godang, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan energi baik kepada kami sehingga dalam pembuatan video ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kelompok ini ada Ibu Nurul Huda Nasution, ada Ibu Nelly S. Deborah Nebaho, ada juga Ibu Nita Soraharita, dan ada Bapak Mukmin Siregar, dan saya sendiri Weki Blondiau Nebaho. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sedikit tentang nilai dari komitmen mutu, yaitu efisien. Pengen tahu apa itu efisien? Yuk simak video berikut ini. Apa itu efisien? Pengertian efisien menurut KBBI adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, serta mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna, dan sangkir. Selanjutnya, menurut Richard L. Biff, dalam Tita Maria Kanita mendefinisikan efisiensi organisasi adalah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Maka dapat disimpulkan, efisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa harus membuang-buang waktu, biaya, pikiran, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan apa itu tujuan dari efisiensi. Yang pertama, mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, menghemat sumber daya dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya sehingga tidak ada yang dibuang percuma. Yang keempat, meningkatkan kinerja sehingga outputnya semakin optimal. Yang kelima, mengoptimalkan keuntungan yang didapat. Selanjutnya, efisiensi itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, berhasil guna. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah pembagian kerja yang nyata. Yang kelima, rasionalis, yaitu berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam adalah praktis. Setiap prosedur yang kita laksanakan harus lebih praktis. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berhasil guna itu dimaksud kemampuan suatu unit kerja untuk mendatangkan hasil kerja yang maksimal. Kemudian yang kedua, ekonomis, suatu tindakan yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kerja yang patut untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pembagian kerja yang pasti, misalnya perubahan jadwal yang dibentuk dengan pasti agar pekerjaan itu tetap maksimal. Kemudian rasional itu adalah wewenang dan tanggung jawab kita terhadap suatu pekerjaan. Kemudian yang terakhir, praktis adalah prosedur kerja yang tanpa dibuat dengan bertele-tele. Terima kasih. Penyebab terjadinya efisiensi. Penyebab terjadinya efisiensi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan manajemen yang tepat. Artinya, kita menggunakan ataupun mengelola sesuatu pekerjaan kita sehingga tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, mekanisme atau sistem yang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, sistem yang sudah kita buat ataupun mekanisme yang akan kita laksanakan itu
dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga, penggunaan alat-alat yang dapat ditukarkan satu sama lain. Misalkan dalam proses pekerjaan kita ini, kita tentu mempunyai alat-alat ataupun orang-orang yang membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita ini. Jadi, orang ataupun alat ini tidak hanya satu fungsi, tetapi bisa untuk fungsi yang lain, untuk membantu pekerjaan kita ini. Misalkan sebuah printer untuk sekaligus memprinter dan juga memotokopi. Itu merupakan sebuah alat yang efisien. Kemudian yang keempat, mengganti proses produksi yang kompleks menjadi proses produksi yang repetitif. Maksud repetitif ini yaitu proses yang mengulang. Jadi kita banyak pekerjaan dan kompleks. Jadi pekerjaan itu kita ulang saja supaya lebih cepat, lebih efisien dalam pengerjaannya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memprint sebuah surat perintah yang ingin kita sebarkan ke instansi-instansi lain. Jadi kita hanya perlu mengganti namanya saja sehingga pekerjaan itu lebih efisien. Itu yang disebut dengan repetitif, proses yang mengulang. Baiklah, saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana dalam memahami efisiensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, Ana ingin melakukan perjalanan dari Lampung menuju ke Surabaya. Ana melakukan perjalanan tersebut dengan menggunakan pesawat dengan biaya yang dia gunakan yaitu sebesar Rp1.500.000 dan waktu perjalanan yang dia tempuh selama 1,5 jam. Nah, pekerjaan yang dilakukan Ana dalam hal ini yaitu efektif namun tak efisien karena Ana menggunakan biaya atau kos yang sangat besar walaupun waktu yang dia tempuh sangat sedikit. Kemudian contoh yang berikutnya, Ana melakukan perjalanan melalui bus ekonomi dan biaya yang dia keluarkan sebesar Rp100.000 untuk dia menempuh perjalanan tersebut, dan waktu yang dia gunakan dengan menggunakan bus ekonomi selama 18 jam. Nah, pekerjaan yang dilakukan Ana dalam hal ini sangat tidak efisien dan kurang efektif karena walaupun Ana mengeluarkan kos yang sangat sedikit, tetapi dia menggunakan waktu perjalanan yang sangat lama. Nah, agar Ana melakukan perjalanan yang efektif dan efisien, maka Ana harus mencari solusi untuk bagaimana caranya agar dia dapat meminim waktu ataupun biaya untuk melakukan perjalanan tersebut. Misalkan dia harus mencari alternatif lainnya seperti dia menggunakan kereta atau alternatif lainnya yang dapat menghemat biaya dan waktu untuk mencapai tujuannya tersebut. Demikian hasil pemaparan kami. Apabila ada yang kurang atau yang salah dari ucapan dan gerak-gerik kami memohon maaf. Kiranya melalui video ini kita menjadi PNS yang memiliki komitmen mutu dan bekerja secara efisien. Kata kami ucapkan terima kasih. Horas Jahobu Menjual.